Baik, alhamdulillah, alhamdulillah kita jumpa di kesempatan pertama di tahun 2024 ini. Salam dan salam kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga saya berharap ya tahun ini menjadi tahun yang terbaik ya buat teman-teman semuanya dalam Amin. segala hal. Ya, amin ya, dari sisi spiritual, karir, finansial, kesehatan juga, kemudian hubungan dengan keluarga, ya, kemudian apa lagi ya? Kontribusi sama masyarakat juga semuanya membaik. Nah, di awal ini kita mau bahas satu topik yang sifatnya mindset dulu ya. Kenapa? Karena gini, karena ibu-ibu itu kalau dia ngelihat ada diskon ya 250.000 harga barangnya 1 juta, maka dia akan bilang ke suaminya, wah ini hemat 250.000 loh gitu. Tapi kata suaminya apa? Suaminya punya pendapat yang lain. Ya suaminya bilang ini sebuah pemborosan 750.000. Jadi nggak ketemu ya. Karena si istri bilang ini diskon, si suami bilang lo nggak harus beli barang yang itu juga gitu ya. Artinya bukan karena diskon kemudian kamu harus beli itu. Ini kok kayaknya saya mewakili laki-laki gitu ya. Kayak ada penekanan tertentu. Well, tapi itulah mindset, itulah sudut pandang. Seperti halnya ketika teman-teman melihat satu masalah, kenapa ada seseorang yang kemudian tenang banget, tapi orang yang lain panik banget. Karena mereka memandang satu masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Yang satu memandangnya sebagai pembelajaran, yang satu memandangnya sebagai, let's say, bencana atau sejenisnya. Gitu ya. Jadi nggak ketemu. Mau ngobrol kayak apa juga nggak ketemu. Nah, di pagi hari ini, seperti teman-teman lihat di flyers, ya tahun baru, semangat baru, semuanya baru. Nah, mindsetnya baru apa enggak? Nah, jangan sampai di tahun yang baru ini, di buku, ya kalau di Prudential kan buku barunya mulai di Januari ya, kita endingnya nanti sama-sama lagi kayak tahun kemarin, bukan karena usahanya, bukan karena ilmunya, tapi ternyata karena mindsetnya. Oke? Okay? Nah, sambil berjalan, teman-teman boleh nge-remind yang mungkin masih di jalan sambil saya mulai share screen ya. Sebentar, saya share screen, ada beberapa materi yang saya mau tampilin, teman-teman ya. Oke, okay. Mana dia? Ya, oke. Okay. Jadi, hmm, kalau kaya itu adalah sebuah state, sebuah kondisi, maka layaknya kondisi kan ada persiapan. Teman-teman mau jadi uh, agent, ya ada persiapannya. Mau jadi siswa di sebuah sekolah, ada persiapannya. Mau masuk kuliah, ada persiapannya. Nah, kaya itu sebuah state, sebuah kondisi. Maka pertanyaannya, udah siap belum jadi kaya? Ya, jangan-jangan uh, posisi kayanya itu ada ya, tapi kitanya nggak siap sehingga gagal kaya gitu kan. Atau kalau analoginya yang tadi, posisi sebagai mahasiswa di sebuah kampus ada ya, tapi kitanya yang kurang persiapan sehingga sampai tahun kapanpun kita nggak diterima tuh di kampus tersebut. Nah, maka dari itu teman-teman, sebelum mulai iklan dulu ya. Kita punya hari-hari seru ya, terutama hari Jumat ini. Seru itu apa sih? Sedekah rutin 10.000 ya. Jadi barcode ini boleh di scan, boleh di capture dulu. Ini asli ya, bukan scam. Jadi powered by amal gacuan dari Bright Future, lakukan dan lupakan. Ya, maksudnya apa lakukan lupakan? Lakukan amal solehnya, lupakan bahwa kita barusan beramal soleh. Biar apa? Biar ikhlas hatinya, gitu ya. Dan buat apa sih kotak berkah dari amal gacuan ini? Ini setiap Jumat ya kita donasikan makan siang buat para penghafal Quran. Jadi kalau teman-teman masih berkesulitan menghafal Quran, nah kita kasih makannya dulu. Ya karena eh, harapannya kita mendapatkan pahala kebaikan dari para penghafal Quran itu. Ya dapat 10%-nya juga bagus gitu ya. Tapi Allah janjikan bisa dapat
full 100% bonanza gitu ya. Oke. Nah, pernah lihat ini? Ini cukup sering ya kalau anak-anak sekolah zaman dulu, harta, tahta, wanita gitu kan. Nah, teman-teman, ketika kita dengar atau lihat ini, biasanya konteksnya pria gitu ya. Pria sering tergoda tiga hal ini, harta, tahta, dan wanita. Tapi karena di sini yang datang gak cuman pria, maka bagian wanitanya kita ganti deh, ya kita ganti. Ya oke. Dalam konteks ini harta, seseorang sering tergoda harta, tahta atau posisi jabatan, dan wanita. Wanita boleh dibilang sebagai sesuatu yang atau seseorang yang yang berharga gitu ya. Tapi itu kita bisa ganti kayak harta, tahta, dan adinda. Misalnya ya. Kok adinda? Ya karena adinda suka belanja online, jadi tahu-tahu ada paket. Nah, itu juga sering tergoda ya sama paket. Atau mungkin buat sebagian orang yang hobi sepeda misalkan, ya, yang hobi sepeda, ya setiap 2 bulan sekali ada aja gadget, bukan gadget ya, ada aja aksesoris barunya sepeda gitu. Jadi yang bagian wanita itu kita bisa gonta-ganti. Atau mungkin sering tergoda dalam hal ketika kita lagi diet ya, lagi diet tergoda sama makan gitu. Jadi intinya banyak banget dalam kehidupan kita ini sering tergoda. Nah, terutama kita mau bahas tentang harta dan tahta di pertemuan pagi hari ini, karena ini yang rekat banget berhubungan sama bisnis kita kan. Harta dari sisi komisi, overriding gitu kan. Tahta ya apalagi kalau bukan jabatan ya, atau jenjang kan. AAD, AD, EAD, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi uh, kita mau persempit di harta dan tahta dulu. Oke. Nah, eh, gini, kita mau sepakati dulu sebelum teman-teman mungkin sudah goal setting ya, mungkin sudah goal setting bahwa eh, 3 ujian tadi itu kalaupun kita dapat itu bukan parameter sukses. Kita sepakati dulu itu. Sering dengar sih, kita sering dengar, tapi eh, kita perlu benar-benar meyakini dulu nih bahwa 3 itu bukan parameter sukses. Tapi di tengah perjalanan nanti kita kita balik lagi ke lapangan gitu. Tiba-tiba pikiran kita akan kebawa lagi ke sana bahwa bahwa itu adalah parameter sukses. Nah, ini harus clear dulu bahwa 3 hal tadi atau minimal harta dan tahta itu komisi maupun pencapaian kita atau jabatan kita, jenjang bisnis kita itu bukan sebuah reward ya. Atau mungkin kalau yang wanita tadi kita tambahin kayak eh, istrinya cantik ya, cantiknya cantiknya ijma ya. Kalau kata Ustadz Nuzul, cantiknya ijma. Apa maksudnya? Kesepakatan para laki-laki gitu. Mazhab laki-laki. Jadi semua semua menyepakati bahwa uh, orang ini cantik ya. Kemudian orang bilang, kamu beruntung banget dapat istri cantik. Nah, anyway, kalau kita punya mindset bahwa yang tadi itu semuanya adalah anugerah, maka kita harus dudukin dulu bahwa kulluhum fitnah. Semuanya itu adalah ujian. Semuanya adalah ujian. Jadi teman-teman coba ketik dulu bahwa semua adalah ujian. Yuk ketik dulu di chat ya. Wah, saya baru dengar, harus ambil handphonenya dulu, nggak apa-apa. Mau ngetiknya 5 menit kemudian juga boleh. Jadi sambil teman-teman ngetik semua adalah ujian. Kalau kita udah sadari itu, berarti kita udah one step ahead, udah satu langkah di depan, ya, udah satu langkah di depan, udah agak beres ya mindset kita. Karena di luar sana masih banyak yang berpikir apa, bahwa penghargaan yang didapatkan itu adalah karena kerja kerasnya. Penghargaan yang didapatkan karena kepintarannya. Wah, ini karena kemarin saya pakai cara ini nih, pakai metode ini nih. Penghargaan yang didapatkan mungkin tadi istri karena ketampanannya, ya. Wah, ini gue apalagi plus sombong gitu. Wah, ini gue ganteng karena kutukan aja. Wah, sombongnya kuadrat gitu ya. Makanya gue dapet istri yang cantik. Atau mungkin ada penghargaan yang didapatkan misalkan karena networking yang dia punya, ya, privilege yang dia punya, atau sikap humble-nya dia. Ya, saya ini rendah hati sehingga saya dapat ini. No, teman-teman, enggak. Jadi
Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwa Allah akan menguji kita dengan kebaikan dan keburukan duniawi, ya. Jadi di surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai apa? Sebagai cobaan. Jadi eh, ini topik berulang ya, tapi penting banget dibahas di awal tahun karena kita sering balik lagi ke mindset bahwa yang dibilang ujian itu adalah yang keburukan. Sementara yang kebaikan itu bukan. Makanya Kiai Lukman ngajarin kalau misalkan kita habis dapat kebaikan itu, kita istighfar dulu gitu ya. Dapat komisi, istighfar dulu, astagfirullah. Lo kok bukan alhamdulillah? Habis itu alhamdulillah, ya. Istighfarnya buat apa dong, Pak? Istighfarnya itu buat ya Allah, kita banyak dosa aja masih dikasih duit, masih dikasih komisi. Ya, jadi istighfar astagfirullah. Ya kayak gua nggak pantas kayak dapat dapat ini gitu ya, baru alhamdulillah. Ya anyway alhamdulillah ala kulli hal, ya. Merinding ya, jadi gue nggak pantas dapat ini gitu, tapi kok Allah kasih juga. Ya di situ akan jadi akan ada mindset yang beda ya ketika kita berpikir seperti itu. Nah, oke, kita kembali. Jadi semua ini ujian, itu dulu yang perlu kita tanamkan ya. Bolak-balik mau itu buruk ujian, mau itu bagus juga ujian. Nah, orang sering kepleset di yang kebaikan, ya kan? Oke, kita kasih contoh. Hmm, punya jabatan, sorry, balik dulu. Pengangguran, ujian. Oh, itu banyak, gampang sadarnya. Tapi punya jabatan, nggak banyak yang sadar bahwa ini ujian. Jomblo, ya jomblo visabilillah ya, jomblo abadi, ujian. Ya, nikah juga ujian. Siapa di sini yang merasa pernikahannya juga sebagai ujian ya, ketik angka satu di chat ya, ketik angka satu. Maksudnya apa sih? Oh ternyata orang yang selama ini waktu kenalan belum menikah begini, ternyata begitu, ujian, ujian sabar. Oh ternyata tadinya kita pengen punya anak, pas punya anak begini, ujian lagi gitu. Jadi sampai ada yang bilang mending gua jomblo lagi. Sementara yang jomblo pengen nikah, aduh jomblo ya, kalau sakit nggak ada yang ngerokin, kalau pegel nggak ada yang mijetin. Coba kalau gua menikah, ya. Oke, case yang ketiga misalnya saldo pas-pasan. Saldo pas-pasan ujian, itu gampang. Nah, ini ujian. Tapi kalau saldo lagi banyak, nah ini yang susah. Jadi poinnya dua-duanya ujian. Dua-duanya ujian. Oke, makanya kalau ada yang berpikir bahwa bahwa harta, komisi itu reward, Allah udah lurusin dulu tuh. Allah udah lurusin dulu di uh, apa namanya? Surat Al-Fajr gitu ya. Jadi agar kita nggak berpikir bahwa kita ini keren, ya. Apa di surat Al-Fajr? Yuk, kita buka mushafnya di surat Al-Fajr. Sebentar ya. Teman-teman boleh buka mushafnya surat Al-Fajr ayat 15. Ya, ayat 15. Hmm, oh ini dia. Oke. Ada yang berkenan membacakannya buat kita semua? Bu Elsa mungkin langganan atau ada yang lain? Ayo, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kok Al-Baqarah? Oh iya benar, ini Al-Fajr ya. Ya, surat 89 ayat 15. Ya, ini Al-Fajr. Nggak ada? Oke, kalau gitu saya bacain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah, ya, wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Di sini kalau di Quran.com ya itu ada, kalau di hover di atasnya itu kelihatan artinya ya. Dan ya fa'amma ya kira-kira uh,
ketika gitu gitulah ya kata sambung. Al insan seseorang dia ketika ya itu ketika tutupan sebentar ya eh at-talahu di sini tulisannya artinya try him berarti ujian ya diuji oleh Rabbuhu ya oleh Tuhannya. Jadi ketika seorang manusia al-insan tuh berarti ngomongin tentang spesifik kita-kita ini ya, satu-satu dari kita. Adapun manusia ya, ketika diuji oleh Tuhannya, fa'akramahu. Di sini ada artinya and is generous to him. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan ya, and favors him ya. Wa na'amahu dan kemudahan-kemudahan ya. Maka Allah maka orang ini bilang ya, fayaqulu Rabbi akraman. Tuhanku memuliakanku. Jadi kata orang begitu. Kalau saya ini dapat, tapi di sini ada yang menarik ya, bahwa kebaikan itu Allah Subhanahu Wa Taala bilang ujian, tested gitu kalau di sini, being tested, diuji. Nah ini keywordnya di sini. Kita lanjutin. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Ya, jadi dikadar rizkinya dikadar dibatasi gitu. Fayaqulu Rabbi dan dia berkata ahanan. Allah, oh kita urutin dari depannya. Sama ya dan ketika uh, sama diuji juga ya. Jadi kata-katanya sama ujian. Faqadara dikadar, dibatasi, ada rules-nya, ada ya tadi dibatasi. Untuknya alaihi rizqah, rizkinya. Maka orang ini berkata, Robbi ahana, humiliated me. Allah sedang memperlakukan aku, sedang tidak memberikan aku kebaikan. Nah, tapi itu dibungkus langsung sama Allah di ayat berikutnya. Kala, kala tuh nggak gitu lagi, absolutely not gitu kalau tuh lihat, absolutely not, nggak gitu, no. Jadi dua cara pandang yang barusan kita baca ini bahwa ketika kita dapat kebaikan itu adalah berarti kita lagi disanjung-sanjung, lagi dikasih keberkahan sama Allah. Kemudian kalau lagi enggak, kamu salah apa sehingga hidupmu jadi begini, gitu kan? Kata Allah enggak ada hubungannya. Wow, ya. Tiba-tiba kita ingat ketika ada orang dapat dapat komisi gede atau dapat closingan gitu, terus kita bilang, wah hidup lu berkah gitu. Belum tentu loh. Maka justru di saat-saat kayak gitu kita doain aja dia. Ya, barokallah semoga menjadi closingan yang berkah. Kadang-kadang kita lucu. Lah closingannya sendiri bukannya udah berkah. Emang bisa closingannya nggak berkah? Mudah-mudahan komisinya jadi komisi yang berkah. Ya, kita doain. Ya bahkan dulu-dulu pernah saya sampaikan gitu ya bahwa nyelamatin aja itu kayak rada aneh gitu karena ya itu dari Allah gitu. Ketika kita nyelamatin itu kayak nyelamatin dari apa? Nyelamatin itu maksudnya bukan nyelamatin menyelamatkan ya. Menyelamati. Kenapa harus diselamatin gitu? Karena effortnya. Salah. Secara tauhid juga nggak benar. Selamat ya. Udah menang. Yang diselamatin siapa? Orangnya. Padahal itu semua dari Allah. Itu mindset ya. Ya, saya yakin di kehidupan kita sama-sama paham bahwa ya itu idiom aja itu kayak kebiasaan kita nyelamatin. Tapi jangan sampai kayak dalam hati kita juga berpikir bahwa yang diselamatin kayak Ana, Masya Allah, Ana gitu ya. Gue gitu ya. Ya makasih, makasih, makasih. Ya itu karena kemarin gue pinter. Nah itu yang kita mau hindarkan.
itu karena kemarin gue strateginya pakai strategi ini gitu. Coba kalau lo harusnya pakai strategi yang ini, strategi gue gitu. Nah itu yang mau mau coba kita hindarkan muncul dalam dalam hati-hati kita teman-teman ya. Walaupun tadi kayak nyelamatin biasa ya dalam keseharian kita, tapi dalam hati masing-masing, baik yang nyelamatin maupun yang diselamatin, ya itu mesti punya eh, apa ya respon yang benar, ya respon yang benar. Oke, so eh, itu tadi tentang Allah, nggak gitu. Itu mindset yang salah guys, gitu kata Allah gitu. Bukan karena gue nyempitin rezeki lo berarti gue nggak suka sama lo. Bukan gue sedang lapangin rezeki lo berarti gue lagi seneng sama lo. Lo pikir lo keren. Oke, ya. Jadi eh, tadi kita udah dapat beberapa poin, harta, anak, semua ujian, kuluhum fitnah. Ya. Nah intinya Allah berikan atau Allah nggak berikan apapun di dunia ini, semuanya ujian. Allah kasih ujian, Allah kasih kesempitan ujian, Allah kasih kelapangan ujian. Nggak dikasih kesempitan itu ujian, nggak dikasih kelapangan juga ujian. Jadi semuanya ujian. Ya, everything is a test. Intinya Allah nyiptain kalau di surat Al-Mulk ya, Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji mana yang paling baik amalnya. Kematian itu kan kehilangan terbesar ya, artinya dan kehidupan itu dengan segala dinamikanya, warna-warninya itu seperti kepemilikan paling paripurna. Jadi kata kematian dan kehidupan ini nggak sekedar literally dead or alive gitu, karena kematian itu adalah kehilangan terbesar. Kehilangan apa? Banyak. Coba teman-teman ketik kehilangan apa yang muncul dari kematian. Ya mungkin dari sisi orangnya yang mati atau mungkin dari keluarganya. Yuk, saya pengen kita interaksi dulu. Kenapa? Tadi kita sebutkan bahwa kematian adalah kehilangan kehilangan kesempatan beramal soleh. Yes, Bu Andra, betul. Kehilangan waktu untuk beribadah. Oh ini oh, soleh-soleha semua nih ya jawabannya ya. Masya Allah. Dua-duanya. Aman ya, aman. Dua-duanya. Oke. Ada lagi yang mau jawab kehilangan apa? Kenapa kematian itu kita simbolkan sebagai kehilangan terbesar? Ya, tadi ya saya sudah sebutkan, terutama ya yang Bu Andra sama Mbak Putri bilang, ya, apalagi Pak Emily ya, dua-duanya kehilangan pencari nafkah. Wah, ini product knowledge banget ya. Masya Allah, ya betul benar-benar. Jadi kehilangan pemimpin, ya, kehilangan income, wes, ya ini agen banget. Semua benar, ya, semua benar. So, oh, doanya, kehilangan doanya. Ya, 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 ya. Oke, oke. Jadi itu kehilangan terbesar. Jadi mati nggak sekedar mati. Ya, saya coba carikan moodnya dulu ya, biar kita bisa. Sorry, ini Al-Fajr. Surah Mulk. Ya, oke. Saya bukain ya. Ini surat Al-Mulk ya ayat 2. Ayat pertamanya ya kita udah tahu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ayat 2-nya ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ini yang mau kita highlight ya. Lagi-lagi, lagi-lagi Allah bilang eh, tes ya, liyabluwakum ya, ujian lagi. Jadi kholak penciptaan al maut wal hayat mati dan hidup ujian ya. Ayyukum which of you berarti siapa-siapa aja dari kamu best ahsan ya ahsanu apanya amalan ditnya amalnya mana yang lebih baik amalnya. Nah, jadi
kehilangan terbesar itu adalah di tes terbaik, respon terbaiknya. Kehidupan berarti kepemilikan terbanyak. Ya, pas hidup kan kita memiliki segalanya ya. Yang ketika mati semuanya hilang. Gitu. Jadi ini meneguhkan aja sih bahwa ya semuanya ujian, semuanya tes. Ya. Nah, harta anak-anak adalah ujian juga. Itu semuanya ujian. Terus gimana caranya kita ngukur bahwa kita ini disayang sama Allah apa enggak? Satu, kita nggak lihat dari penambahan saldo di rekening kita. Yang saldonya Senin Kemis, ya, kembang kempis, ditungguin terus internet bankingnya, ya. Itu bukan dilihat dari itu. Kemudian jangan lihat dari status jomblo atau enggak. Atau jangan lihat posisi kita di perusahaan. Atau posisi kita agen dulu, AAD, AD. Ya, itu tidak ada hubungannya dengan kita disayang sama Allah apa enggak. Jadi apa dong? Tadi udah dikasih tahu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi lihat ibadah kita. Sejak salary-nya jadi 20.000 dolar, ya, tahajudnya gimana dibanding ketika waktu UMR. Ya, emang bisa kayak gitu? Iya, saya punya klien ya. 10 tahun yang lalu, pas saya datang, closing masih 500 ribu gitu, itu dia masih uh, gembel banget gitu. Kok saya pakai kata gembel? Karena dia menggambarkan dirinya begitu gitu. Menggambarkan dirinya begitu. Ya, waktu bergulir 10 tahun lebih sedikit, ya 11 tahun, 13 tahun lah berarti ya. Itu kehidupannya berubah. Ya, jadi ya oke, itu adalah ujiannya buat dia. Yang kita nggak tahu kan, itu bisa kita lihat. Yang kita nggak tahu apa? Yang kita nggak tahu adalah ibadahnya dia gimana. Jangan-jangan jauh lebih keras ibadahnya, lebih banyak ibadahnya ketika dia income-nya meningkat berkali-kali lipat. Ya, kalau minimal sama atau lebih, nah barulah itu kita bilang kita sukses menghadapi ujian. Ya, ketika kita susah, terjadi musibah, misalkan ada yang keguguran, ya tambah banyak nggak ibadahnya? Ya, jadi jangan salah fokus ya, kita jangan salah fokus bahwa yang harus dilihat adalah gimana ibadah kita, gimana amal soleh kita. Ketika kita dikasih ini sebentar lagi bonus produksi, nah gimana amal solehnya ketika dapat bonus produksi itu? Ya, ketika kita dikasih promosi maupun tidak dikasih promosi, gimana amal solehnya? Ketika kita dikasih closingan maupun tidak dikasih closingan, gimana amal solehnya? Jadi jangan salfok sama closing atau tidak closingnya. Sama sekali bukan ranah kita. Itu udah ditulis 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Bukan sesuatu yang harus kita banggakan, bukan sesuatu yang harus kita sedihi juga. Ya, nah ketika kita salfoknya pada kesedihan ketika kita nggak closing, ya maka kita bisa lupa untuk amal solehnya. Ya, Nabi SAW bersabda bahwa luar biasa perkara para muslimah ini, ya. Ketika dia dikasih lapang sama sempit semuanya bagus, semuanya baik buat mereka. Ketika dikasih lapang mereka bersyukur dan bersyukur itu baik. Ketika mereka dikasih ujian, kesempitan, mereka bersabar dan bersabar pun baik. Kenapa gitu? Teman-teman, kalau parameternya harta, sekali lagi atas kepemilikan sesuatu, atas uh, um, asetnya atau mungkin pencapaiannya ya, maka Korun lebih spesial. Nah, sering kita dengar ya, Korun lebih spesial. Kalau parameternya adalah jabatan, dia udah EAD, SAD, whatever gitu, Fir'aun lebih spesial. Ya, maka kita harus mengacu sama parameternya Allah yang Allah bikin. Ya, makanya tadi jangan sampai kita terjebak dengan wah mobilnya banyak berkah nih hidupnya. Ya mungkin iya ya, tapi bukan menjadi eh, parameter bahwa itu keberkahan adalah banyaknya mobil. Wah, closingnya banyak nih berkah. Justru kita doakan mobilnya banyak, semoga Allah berikan keberkahan. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah berikan keberkahan untukmu, untuk mobil-mobilmu. Ya, makanya ketika ada yang closing ya, doakan barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah barakallah. Kalau selamat oke, tapi khawatir kepleset aja gitu ya, karena itu toh bukan bukan pencapaian dia, ya, bukan sesuatu yang dia lakukan. Hakikatnya loh ya, hakikatnya.
Duh, tapi kan kemarin saya ikhtiar, saya temuin dia dan seterusnya. Ya, makanya hakikatnya ketika kita closing bukan kita yang membolak-balik hati gitu, tapi karena Allah berkenan untuk membuat hatinya condong pada closing. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, kita masuk ke segmen kedua sekarang. Emang boleh kita punya itu semua? Kalau itu di ujian, emang boleh kita punya goals untuk punya mobil? Emang boleh kita punya goals untuk punya income 2 kali lipat dari yang sekarang? Ya. Nah, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kita kembali di segmen kedua langsung ya. Eh, kita recap dulu sedikit ya, bahwa tadi kita kita sadar bahwa semuanya ujian ya. Eh, nikah ujian, jomblo ujian, kaya ujian, pas-pasan ujian. Nah, sebelum kita masuk ke segmen yang kedua, teman-teman, kita tulis dulu. Apalagi contohnya? Tadi saya udah kasih contoh. Nikah ujian, jomblo juga ujian. Kaya ujian, pas-pasan juga ujian. Apalagi? Apalagi? Yuk, saya mau lihat dulu. Teman-teman bisa ngikutin nggak nih? Cari invent anak ujian, nggak punya anak juga ujian. Gitu maksudnya ya? Oke, good. Betul-betul. Sehat, sehat ujian. Sakit juga ujian. Oke. Cantik ujian. Kurang cantik juga ujian. Good. Oke, apalagi? Sambil saya bahas sehat ya. Sehat ujian, iya. Ketika sehat dia ngapain? Sakit ujian juga. Ketika sakit dia ngeresponnya gimana? Gitu. Kayak ujian, ya tadi sudah ya Bu ya. Kayak ujian, pas-pasan juga ujian. Atau kayak ujian itu seperti ujian maksudnya. Kayak ujian. Kayak ujian, pas-pasan juga ujian. Betul Bu Elsa. Oke. Mulai banyak nih ya. Oh, saya baca yang paling bawah dulu, ini menarik ya. Ujian seorang Rita, punya suami ganteng. Masya Allah. Punya suami ganteng, ujian. Nggak punya suami juga ujian. Ya, punya suami, ya betul. Sukses ujian, gagal ujian. Pinter ujian, nggak pinter ujian. Senang sedih ujian. Kuluhum fitnah. Semuanya ujian. Nah, ketika kita udah paham bahwa semuanya ujian, maka nanti ketika happy, ketika sedih, flat aja. Flat aja guys, gitu ya, flat. Karena ini cuman sesuatu yang sudah digambarkan, sudah dituliskan sama Allah 50.000 tahun yang lalu sebelum kita diciptain. Jadi misteri hidup ini udah mulai terkuak sedikit demi sedikit. Kita ini cuman jalanin aja. Kayak ya lu sekolah tiap hari, ada ujian gitu kan, ada ujian. Itu soal ujian tuh udah ada. Pas kita masuk kelas 1 ya, soal ujian itu udah ada. Tinggal selama perjalanan ini, perjalanan dari cawu 1, cawu 2, sekarang semester ya, semester 1, semester 2 ya, perjalanan ini gimana sehingga bisa jawab ujian ketika di akhir semester kedua. Gitu ya. Oke, makasih buat buat jawaban-jawabannya. Jadi flat aja bro, ya tulis 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 tulis. Flat aja bro, flat aja. Nggak terlalu happy, nggak juga terlalu sedih. Flat aja bro. Iya, sip. Ya, thank you, thank you. Kita lanjutin. Flat aja. Flat aja brosis ya. Nah, so masalahnya gini sekarang. Kita kita semua nih ya sedang di fase mengejar apa yang tadi di awal kita sepakati sebagai godaan dunia. Repotnya tuh ya. Kita sekarang semua lagi ada di fase eh, pengejaran terhadap apa yang tadi di awal kita sebut sebagai godaan dunia. Harta, takhta, buat yang belum married wanita, pria, adinda, tadi macam-macam ya. Terus gimana sikap kita? Harus dilepas atau mungkin harus berhenti. Nah, kira-kira gini. Ini kalau 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 misalkan setelah dengar ini teman-teman sign out gitu ya, udah keluar dari Zoom ini, udah deh, nggak lengkap. Nanti ketemu sama leadernya, katanya ini semua ujian. Aku nggak harus mengejar dunia. Oh, repot juga ya. Jadi teman-teman stay sampai selesai biar lengkap informasinya.
Kalau kalau itu semua kita anggap ujian, ya, maka apa yang harus dilakukan sebelumnya? Saya kasih contoh tadi yang siswa mau ngadepin ujian, ya kan? Apa yang harus dilakukan oleh si siswa ini? Belajar udah pasti, jangan jawab belajar ya, jangan jawab belajar. Apa yang harus dilakukan oleh si siswa ini ketika dia mau menghadapi ujian? Bedanya kan kalau siswa ini dia udah tahu ujiannya nanti bulan depan gitu ya. Tapi apa yang harus dia siapkan? Belajar udah jamak, udah pasti sebelumnya ini agar dia bisa menghadapi ujian dengan baik. Oke, apa yang harus dia persiapkan? Review, persiapan, yes, oke, bersyukur dan bersabar, berdoa dan ikhtiar, lihat lagi materinya apa, oke, berdoa dan berusaha, oke, ya, intinya ini semua persiapan. Ada juga dari persiapan fisik ya, kayak misalkan, wih, perkuat iman Islam, masya Allah, ya, itu kalau udah itu udah nggak bisa dikomenin lagi ya, udah paripurna ini. Tapi anyway, ketika kita turunin ya detailsnya, ada juga persiapan berupa persiapan mental, persiapan fisik, ya. Jangan kemudian sehari sebelumnya teman-teman ngabisin serial drakor, nah, atau beberapa hari sebelumnya tidurnya selalu malam, walhasil ketika hari hanya ya sakit. Ya, jadi persiapan banyak. Makasih buat yang udah jawab. So, nggak mudah gitu ya untuk kita menerima uang 50 miliar di depan tanpa persiapan. 50 miliar yang sedang kita mau pegang itu ujian, ya. Dan kita bisa fail uh, menerima ujian berupa cash money 50 miliar itu kalau kita nggak punya persiapan, ya. Sebaliknya ada orang bilang, tapi gue nggak siap jadi orang miskin. Loh, kata siapa yang harus siap itu jadi orang miskin doang ya? Jadi orang kaya pun juga harus siap. Kenapa? Karena dua-duanya ujian, ya. Ujian gini, mau miskin, banyak orang bilang gitu ya. Gue nggak siap kalau harus harus pas-pasan hidupnya gitu. Lalu pikir lu bisa ngadepin kalau misalkan tiba-tiba Allah kasih komisi 100 juta tiap bulan. Jebrut tiba-tiba, ya. Tadi lu pikir lu keren. Lu pikir lu bisa. Belum tentu loh. Kita belum tentu bisa handle itu juga. Gitu. Dua-duanya perlu persiapan. Makanya ketika kita menganggap dua-duanya flat, ya itu sebuah situasi aja. Situasi itu netral aja. Sebelum kita, saya sering bilang ya, masalah itu baru dikatakan masalah kalau kita labeli dia sebagai masalah. Tapi kalau kita tidak labeli itu sebagai masalah, itu adalah sebuah kondisi. Sebuah kondisi di mana saldonya hanya cukup untuk belanja satu hari. Iya kan gitu. Kondisi doang. Sebuah kondisi di mana buku tabungan, sorry, di mana digit saldonya sudah tidak mampu ditampung oleh kolom di buku tabungan. Sebuah kondisi aja, ya. Satunya saldonya nggak naik-naik, satunya kolom buku tabungannya nggak muat. It just a condition. Ya, it is just a condition. Flat aja, bro. Ya. Nah, ada satu kaidah dari ahli hikmah gitu ya. Dikatakan gini, kalau kalau ada orang yang memiliki sesuatu di atas kapasitas dia, maka dia akan dibohongi oleh ujian-ujian kehidupan. Saya ulang, kalau ada seseorang yang dia punya sesuatu di luar kapasitasnya dia, maka dia akan banyak dibohongi oleh ujian-ujian kehidupan. Contohnya gini, ibaratnya kapasitas dia untuk nampung air, nampung rezeki itu segini, ya. Maka yang jadi rezeki dia yang segini ini. Ketika dia menerima lebih dari itu, maka dia akan banyak mengalami hal-hal yang membuat yang luber-luber ini hilang juga, gitu. Ya, karena rezekinya dia ya cuma segini. Tiba-tiba dia paksakan dirinya untuk menerima sesuatu di luar kapasitasnya dia. Baik itu kapasitas mengelola dananya, kapasitas menyalurkan dananya, kapasitas memilah-milah untuk apa dan seterusnya. Nggak ada kapasitasnya sama sekali, maka yang akan tetap tinggal sama dia adalah yang sudah jadi rezekinya dia. Saya sudah sempat singgung di pertemuan sebelumnya, rezeki saya hari ini baju ya yang saya pakai ini. Yang sedang di lemari
itu bukan rezeki saya. Karena 2 detik dari sekarang bisa aja itu hilang, terbakar, whatever. Naudzubillah. Ya, gitu ya. Jadi eh, perbesar kapasitas diri juga itu jadi hal yang penting. Nah, eh, contohnya gini. Tapi ini contoh aja ya. Dia sebenarnya nggak punya kapasitas otak. Kemudian dia punya jalur ordal, terus dia bisa masuk ke Harvard, ya, Harvard University. Awal-awalnya oke, dia foto-foto gitu ya di patung John Harvard, pegang sepatunya ya, terus di tamannya yang tempatnya si Maudy Ayunda itu foto-foto gitu kan, udah kayak Maudy aja gitu kan, ya, mau digaplokin tapi dia foto-foto di situ, keren. Hidup awal di masa perkuliahan, oke. Wow, dia weekend main sama teman-temannya. Kapan dia mulai stres? Kapan dia mulai stres? Saat hari-hari ujian, bener nggak? Dia mulai menyadari bahwa Harvard is not my capacity. Baru terjawab semuanya. Kecuali ya, ini bukan membenarkan ordalnya ya, tapi kecuali di masa-masa awal dia kuliah, dia upgrade diri, dia pantaskan diri untuk menghadapi ujian. Ya, itu perkaranya beda. Saya tidak membenarkan ordalnya, tapi ini rada mending lah, rada mending. So, kalau kita nggak upgrade ketakwaan kita sebelum kita dapat kekayaan, jadi dalam konteks kita sebagai pebisnis yang sesuai sama judul kita, siapkah jadi kaya, maka yang harus di-upgrade adalah ketakwaan kita. Menyadari bahwa nanti apapun yang Allah kemudian berikan sama kita sebagai rezeki, itu adalah rezeki yang mengundang keberkahan. Ya. Dan ketika sekarang belum dikasih, kita harus baik sangka sama Allah. Allah baik. Kenapa? Kalau dikasih ujiannya sekarang, belum tentu kita bisa handle. Wis, keren kali itu ya. Jadi kita mesti baik sangka sama Allah apapun itu. Ketika udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih belum juga dikasih apa yang kita mau, maka kita baik sangka sama Allah, eh, kapasitas kita belum cukup. Karena kalau dikasih, justru akan ada mudorotnya. Ya, dikasih komisi lebih, dikasih jabatan, dikasih bahkan dikasih keturunan, ya. Sangka baik. Bangun sangka baik sama Allah, ya. Tujuan kita hidup ini adalah beribadah, bukan ngumpulin saldo, ya. Ngomongnya gampang, ya harus begitu. Setiap setiap kita memahami sesuatu, kita akan diuji atas itu. Wah, takut gitu. Lagi mana dong? Takut dapat ujian. Selama ini juga dapat ujian gitu, udah dapat ujian. Tapi kalau kita mau upgrade, yang di-upgrade berarti ketakwaannya. Ketika nanti ternyata ada ujian yang kita anggap itu sebagai kekurangan, kita ready. Begitupun sebaliknya, ya. Udah siap belum? Siap apa? Siap untuk tetap sholat, sholatnya tetap atau bahkan lebih khusyuk. Siap untuk tetap menjaga sholat tahajud kita, rakaatnya malah dibanyakin. Siap untuk tetap puasa sunnah, ya. eh, Di-upgrade terus ya. Tadinya Senin doang jadi Senin Kamis jadi eh, tambah ayamul bid misalnya. Ketika udah dikasih pasangan sesuai dengan keinginan kita tadi ya, yang ujian pasangan ganteng tadi, apakah kita bisa bersyukur atau ada sombongnya? Ya, jadi kesiapannya lebih ke sana. Karena apapun yang Allah mau kasih, suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Tapi menata hati ini, suka-suka kita. Ya. Nah, masuk PTN aja itu ada persiapannya. Bimbel, siapin mental tadi ya. Nah, tinggal sekarang teman-teman, apa call to action-nya dalam kehidupan kita? Apa, eh yaudah deh, konkretnya gimana deh konkretnya gitu ya. Gini teman-teman, banyak dari kita eh, dulu sebelum ya mungkin 10 tahun lebih, oh lebih, mungkin 15 tahunan yang lalu, ketika saya di agensi tertentu, itu wajar ya bahwa kita kita mindsetnya adalah mengejar sesuatu yang sifatnya materi. Nah kemudian
ada salah seorang leader senior bertanya sama saya gitu ya, kenapa teman-teman Muslim ini kayak eh, gitu-gitu aja ya, nggak ada fighting spiritnya and so on gitu. Waktu itu sih saya sempat bilang, eh, mungkin ini Pak, kok nggak pengen ini, nggak pengen itu, kalaupun pengen ya kalau pas dapet kayak kebetulan aja gitu dapetnya gitu ya. Ya mungkin karena kami sih memahaminya ini kan akhir zaman Pak gitu. Jadi kayak kita nggak terlalu ngejar-ngejar duniawi terlalu gimana-gimana gitu. Tapi saya renungi juga kalau sepotong gitu doang nggak bener juga gitu ya. Poinnya adalah apakah kita berhenti, bagaimana kita nyikapinnya. Saya simpulkan di satu kalimat berikut ini aja, bahwa sebaik-baik harta itu ada di tangan orang yang soleh. Ya, kayak teman-teman ini, ya kayak yang hadir di sini. Kenapa? Karena orang-orang yang dalam tanda kutip gini, harta uang itu kan energi. Energi kan dia akan mencari tuannya gitu. Kalau ternyata tuan yang dia cari, dia pasti cari orang yang soleh dulu gitu ya. Tinggal dia mencari, pantas nggak kalau saya masuk ke dompetnya orang ini akan jadi mudorot atau akan jadi berkah, akan jadi kebaikan. Ternyata uang ini dalam tanda kutip ya, ini bukan uangnya, tapi oh ya teman-teman paham maksudnya. Maka ketika Allah menginginkan kebaikan dalam diri kita, ini nggak dimasukin dulu. Kenapa? Kalau ini masuk, dia jadi sombong. Kalau ini masuk, sholatnya jadi eh, berkurang ibadahnya. Kalau ini masuk, nanti A, I, U, E, O. Nggak usah deh, jangan. Ya. Tapi dia pasti lebih ingin, harta ini lebih pingin masuk ke kantongnya orang-orang soleh dan soleha. Tapi ketika orang-orang soleh dan soleha yang tidak memperbesar kapasitas dirinya dari sisi profesionalitas maupun dari sisi tauhid, ya, maka dia belok. Beloknya pasti nyari nyari tempat, dan yang membuka kantong orang-orang yang kurang soleh. Ya udahlah, terpaksa dia masuk situ. Kalau nggak masuk, dipaksain masuk ke sini aja. Karena kalau masuk ke sini, jadi keburukan buat orang soleh ini. Dan Allah nggak pengen gara-gara uang ini, kita jadi nggak soleh. Makanya yang perlu diperbaiki adalah, ya Allah, gue siap, gue ready. Nggak apa-apa banyak, yang penting berkah. Nggak apa-apa kasih saldo banyak, yang penting berkah. Ya, yang jomblo juga nggak apa-apa, soleh, yang penting ganteng gitu. Lo kan doa kan, jadi ya doa. Paham ya? Maksudnya teman-teman paham ya? Jadi, ya Allah, I'm ready. Bismillah, dengan izinmu, ya aku butuh sekian, sekian, sekian. Aku butuh ini, aku butuh itu. Gitu ya. So, uh, di bagian akhir, teman-teman, saya mau buka satu surat, surat Fussilat. Saya cari. Fussilat itu di, bentar ya, saya lupa. Pekerjaan terbaik. Fussilat. Di ayat 11. Oke, saya buka ayat 11 dulu. It's, benar ya? Pekerjaan terbaik. Oh, bukan. Oh, ayat 33. Ayat 33. Scroll, 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 scroll. Oke, ini ya. Ini pekerjaan terbaik. Jadi, oh,
Ini tadi rahmatan lil alamin lagi bahas apa ya? Oh, pekerjaan terbaik. Oh, di rumahnya ya ini di apa? Partisipan. Nah, Jam dulu. Nah, ini dia. Ya, Mbak Putri, thank you. Pak Devri, thank you. Tapi kita lihat apa yang Allah bilang tentang pekerjaan terbaik. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan siapa waman ahsanu, yang terbaik, ya, qaula, kata-katanya, speech-nya, mimma, dibanding orang yang da'a, mengajak, dakwah, ya, da'a Allah, pada Allah. Jadi siapa yang lebih baik? Nggak ada yang lebih baik pekerjaan di dunia ini dibanding pekerjaan yang bisa membawa orang lebih dekat pada Allah. Jadi dipikirkan lagi, ya, pekerjaan apa yang bisa membawa orang lebih dekat. Ya, wa amila, dan berbuat solihah. Solihah, orang-orang bukan solihah, ya, solihah, berbuat baik gitu. Wa qala, dan berkata, ini sesungguhnya, ya, minal muslimin, sesungguhnya aku, ya, bagian dari orang-orang Muslim, Islam, orang-orang yang berserah diri, gitu. Jadi simple, ya, pekerjaan terbaik itu adalah orang-orang siap, and whose words are better. Perkataan siapa lagi yang lebih baik dibandingkan perkataan atau narasi atau pekerjaan atau ucapan atau bidang, ya, dakwah atau amal soleh di bidang kita masing-masing, ya. Pekerjaan itu kita bisa mengingatkan orang untuk masuk surga bareng-bareng. Dan dakwah itu kan luas, ya, nggak harus jadi ustadz juga sih. Tapi dalam keseharian kita itu kita bisa ngingetin orang. Ya, nggak gitu lagi mindsetnya, gitu kan. Nggak gitu lagi, gitu. Kita seringkali menyelamatkan kehidupan duniawi seseorang, tapi lupa untuk menyelamatkan akhiratnya. Kita sering berdonasi, worst case-nya dari orang lapar itu kan mati. Tapi worst case-nya jadi dari orang yang nggak punya iman adalah siksa tiada akhir. Ya, saya tutup dengan cerita. Jadi kemarin kan saya beliin GG anak saya eh, susu dia suka gitu. Tapi kok saya pengen juga, ya, susu Cimori yang rasa Mari biskuit. Nah, dia lagi ini terus lagi makan, terus saya bilang, ya, ayah minta dikit, ya. Oh, jangan dong, aku kan lagi makan gitu. Ya udah deh, ayah sedotnya dikit-dikit aja. Sedotnya dikit-dikit, ya. Kamu makan biar makannya agak cepat, maksudnya. Maksudnya bukan cepat ngebut, tapi dan saya benar-benar nyedotnya sedikit-sedikit banget. Kayak sipnya dikit banget. Dan tahu nggak apa yang saya rasakan? Ya, saya pernah minum susu dalam kotak, gitu, ya, susu susu manis gitu dalam kotak, susu ya kayak Ultra dan sebagainya gitulah, ya. Ketika saya minumnya cepat habis langsung di dalam susu dalam kotak itu, ya udah habis. Tapi kemarin ketika saya rasain saya nyedotnya dikit-dikit itu, entah kenapa saya ngerasain sensasi manis yang sama dengan ketika saya ngabisinnya dengan cepat. Teman-teman bayang, ya, kalau ngabisin cepat, set lewat di sini, yang eh, dirasa oleh sensor manis itu kan yang jadi kenikmatan buat kita. Jadi ini perkara air air susunya dalam kotak itu ngelewatin sensor manis sehingga kita kerasa enak susunya. Lepas dari sini ke bawah itu jadi urusan badan kita. Badan kita nggak punya sensor pengecap sama sekali. Tinggal apakah itu jadi kerja berat buat badan kita atau jadi sebaliknya, ya. Jadi kenikmatannya hanya terasa sebatas di lidah. Makanya ketika saya sedotnya kecil-kecil banget. Dan mungkin saya hanya habiskan 5% dari isi kotak itu. Karena kan itu punya anak saya. Saya cuma godain aja. Ayah minta sedikit.
makanya kamu cepetan makan. Paling cuma 5%. Entah kenapa saya ngerasain kayak saya minum satu kotak. Dengan durasi yang sama, karena sedotnya dikit-dikit, tapi durasinya kayak kita nyedot. Teman-teman pernah minum susu kotak kan? Disedot 10 sedotan juga udah kelar gitu. Habis gitu kan. Tapi ini 10 sedotan kecil. And you experience the same sensation of sweetness. Ya, sensasi manisnya sama. Rasa-rasanya itu pun yang kita akan dapatkan di dunia ini ketika kita bisa menempatkan rezeki di sensor yang benar. Bukan tentang banyaknya, tapi tentang menempatkan walaupun sedikit, tapi di sensor yang benar. Dan kita akan dapat kenikmatan yang sama. Cobain deh, cobain. Alasan kedua karena susu itu manis, gulanya tinggi. Jadi saya pikir dengan beberapa sedot aja udah cukup gitu ya. Yakin, saya ngerasain sama ya dengan saya minum banyak. Malah kalau banyak itu cuma lewat. Kayak nggak bisa dinikmati di sensor manis gitu. Ngenyangin doang gitu, tapi kenikmatannya cepat berlalu. So, saya yakin teman-teman bisa ambil hikmah dari sini bahwa eh, apa yang kita nikmati, yang kemudian kita rasakan, wow, this is good gitu ya. Kayak baju saya aja, I feel good with one shirt, ya, walaupun di lemari ada beberapa kaos yang lain. Dan saya yakin yang teman-teman bisa nikmati, yang membuat eh, apa kesyukuran itu muncul, itu bukan sesuatu yang banyak, tapi sesuatu yang kita berhasil nikmati. Dan detik ini kita ngobrol aja terlalu banyak yang harusnya berhasil kita nikmati. Walaupun saldo lagi tipis. Itulah yang mengundang kesyukuran, dan itulah yang nanti mengundang rezeki makin banyak. Dan perlu diingat, rezeki tidak harus uang, kesehatan, keharmonisan rumah tangga, itu mahal sekali. Kesehatan juga, kemudian banyak hal, banyak hal. Mudah-mudahan ini jadi satu uh, hikmah baru buat kita semua, termasuk saya sendiri yang bicara. Ya, saya bacakan komen Pak Andri, Pak Devri ya. Orang yang mengajak kita jadi makin soleh dan sejahtera. Amin. Baik ya teman-teman, saya cek slide saya. Jangan-jangan masih ada sisa. Oh ya, ada satu sisa. Ya, ini saya posting di Instagram story saya ya. If you don't have any idea, then read. If you have idea but you cannot articulate them, write. If you have idea and have the clarity to execute, build. Kita mulai dari yang pertama aja dulu ya, bahwa ini adalah ujian untuk menambah kapasitas diri. Banyak dari kita ingin membangun bisnis kita, tapi tidak banyak dari kita belajar bagaimana membangun bisnis kita. Ibaratnya kita mau bangun rumah, tapi tidak pernah lulus teknik sipil maupun teknik arsitektur. Ya, tapi kita punya impian untuk membangun rumah terus-menerus gitu. So, saya ajak teman-teman tahun 2024 ini sebagai tahun membaca, tahun literasi. Saya rekomendasikan satu buku, mana dia? Cuman kemarin saya cari kok langka ya. Saya sebenarnya mau kasih linknya. Oh ini. Nggak harus ini ya, buku apa aja sebenarnya. Tapi ini ada satu buku ya, yang nulis Mary Christensen. Ya, Be a Recruiting Superstar. Teman-teman kalau nyari ada, cuman langka gitu. Saya nggak ngerti juga kenapa langka. Ya, mau di screenshot. Be a Recruiting Superstar. Ya, ya. Jadi di sini dibahas tentang gimana kita bisa rekrut. Nah, itu kan masalah kita kan. Ada yang takut rekrut karena takut orangnya begini-begini ya. Jangan-jangan ilmunya yang kita nggak punya. Ya. Dan disclaimer dulu, ini bukunya orang network marketing, dan
kita ini network marketing iya, MLM bukan gitu. Jadi ini network marketingnya. Kenapa sebagian orang jadi pebisnis jaringan dan yang lain tidak? Ini daftar isinya ya. Prinsip perekrutan yang akan mengubah bisnis Anda, cara berhubungan dengan lebih banyak orang, berapa banyak Anda ketahui tentang bisnis jaringan, ya. Terus kenali prospek terbaik Anda, ya. Membuat merekrut melalui presentasi dan seterusnya, ada 34 bab di sini, banyak sekali. Penulisnya Mary Christensen. Mary Christensen. Nanti saya capture ya. Ini beli di online sebenarnya. Cuman ya itu tadi saya bilang kok di online stoknya pada habis ya. Tapi nanti saya share di grup ya, covernya. Jadi teman-teman bisa cari. Ini sih harusnya harganya 70.000. Cuman nggak tahu di online kok sekarang pada nawarinnya 100.000. Mungkin karena langka. Tapi it's okay lah. Ya, baca pelan-pelan, upgrade yourself. Baik, ya kita sudahi sesi kita hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua dari apapun yang Allah takdirkan buat kita. Semoga Allah memberikan juga kemampuan buat kita merespon dengan respon-respon terbaik atas ujian yang akan kita hadapi. Dan untuk dengan beristighfar 3 kali astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.